lebih cinta kepada Rasulullah dengan kita mengetahui apa saja yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk Islam dan umatnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah Adyat Sud namanya. Adyat Sud di sini pasar banyak juga. Nah, yang mau belanja ke sini boleh, tapi jauh juga dari hotel kita. Nah, kalau begitu dilahirkan, banyak orang yang senang, berbahagia. Bahkan ya pamannya Nabi, ya bisa dikatakan paman, namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini dulu ya menjadi pemuka Quraisy yang luar biasa. Sehingga dulu gelarnya Abul Hakam. Ya. Abul Hakam itu artinya bapak yang bijaksana. Artinya segala sesuatu kalau ada permasalahan dibawa ke Abu Jahal, selesai urusan. Dibawa ke Abul Hakam, selesai urusan. Tapi begitu Islam datang yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ditolaknya mentah-mentah oleh Abul Hakam. Sehingga Abu Bakar merasa lebih keren, merasa lebih segar, merasa lebih semangat, merasa lebih kuat Abu Bakar karena sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau akan tinggal di gunung ini, tapi ternyata ada orang yang menghalangiku. Maka aku pikirlah dia, wahai Rasulullah, ya, sekarang aku ingin bertemu denganmu, aku ingin melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, pandanglah wahai ular, pandanglah. Setelah dipandang lalu ular pun pergi. Itulah mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh di belakangku, ya. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah tahu aku siapa, tidak pernah melihat rambutku, tidak pernah melihat mataku, tidak pernah mengakui kesalahan kita, mengakui hilaf kita sebagai manusia yang dari lahir kita mulai balik sampai umur saat itu duduk berdoa di Arafah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan kita, beriktiraf. Itulah kenapa dinamakan Arafah. Jadi orang-orang yang berhaji pada tanggal 9 Zulhijjah begitu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diampuni dosanya. Bahkan dalam hadis sahih Bapak Ibu, kalau kita ragu diampuni atau tidak dosa kita, ya Allah, terlalu besar dosa saya, ya. Jalan merah ini, perjalanannya ke Masjidil Haram sekitar 29 kilo. Jadi alhamdulillah ada banyak menara. Itu Masjid Namirah, ya. Masjid Namirah itu adalah masjid yang buka sekali setahun saja untuk khutbah Arafah, ya. Digunakan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib, ya. Sholat isya-nya
selesai, ya, dari apa itu selesai. Dari apa? Dari perjalanan yang pertama yaitu wukuf di Arafah. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kita kenal dengan Musdalifah yang akan kita hubungi sekarang ini. Insyaallah nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan, kita akan mengambil wudhu di Musdalifah, ya. Jadi nanti di Masjid Ji'ranahnya itu kadang ramai, ya, sesak kamar mandinya, ya. Jadi kita akan ngambil wudhu, ya, di Musdalifah. Nanti di Ji'ranah, ya, tidak ada wudhu lagi, tidak ada yang ke hamam lagi, yang di kamar kecil lagi, ya. Jadi sesampainya kita di Ji'ranah nanti langsung salat sunat tahiyatul masjid, disusul 2 rakaat salat sunat ihram, kemudian kembali ke bis kita melafazkan niat, kita berniat ihram untuk umrah. Yang kedua kita lanjutkan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita umrah sebelum zuhur sudah selesai, ya, sehingga kita banyak istirahat karena besok kita akan langsung ke Saud. Bisa diperhatikan di kanan kita, Bapak Ibu, ya, di kanan kita ada tembok, ya, ada tembok besar kelihatannya menyebut di bukit ini, tapi ini bukan tembok, ya. Ini adalah saluran air, ya, saluran air untuk diberikan minum, ya. Jadi dibangunlah kemudian tembok ini, ya, saluran air yang tadi, kemudian sejahtera pada jamaah haji ketika itu. Ini masalah tidur, sholat isya, tidur mungkin sekitar 2 jam, kemudian setelah itu kita lanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk sholat ibadah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu kita sudah menjadi, ya, menurut beberapa ulama, ya, tidak sah mabuknya di sini, tapi tanyakan yang berpendapat sah. Pasukan gajah yang akan menguncurkan Ka'bah, ya, dari dulu Raja Abraha ini, ya, sembunyi dengan banyaknya orang yang bersembunyi, otomatis perekonomian masyarakat Makkah juga meningkat, ya. Jadi Raja Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah, ya, menghancurkan Ka'bah, tapi sampainya di tempat itu Allah menurunkan memotong kambing, ya, puluhan bahkan ratusan kambing dipotong buat bawah. Kemudian kambing-kambingnya telah dewasa, diundang tenda-tenda yang pelas di sini, haji pelas. Lihat apartemen yang warna coklat, Bapak Ibu, ya. Kalau jamaah haji pelas di bawah apartemen itu ada tenda. Nah, di tenda itu ya, lembah, ya, lembah di sana. Jadi Siti Hajar itu, ya, melihat Nabi Ismail, ya, ketika naik dilihat Nabi Ismail sambil lari, sambil jalan, begitu tidak kelihatan Nabi Ismail, lari Siti Hajar, ya. Kemudian keliling lagi sampai 7 kali. Itulah kenapa disunahkan kita lari-lari kecil di Tasmin Wadi atau di lampu hijau itu, ya, karena itu, ya. Kemudian setelah itu mulai beranjak besar Nabi Ismail alaihissalam, beranjak dewasa. Yang disambarlah kambingnya si Habil, dan itu tanda bahwa Habil lah yang diterima pengorbanannya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kambingnya Habil itu yang diganti, yang menjadi pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Kisah-kisah umrah juga enggak melulu dari Nabi Ibrahim, ada juga dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sama Allah yang dimuliakan Allah.
itu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, sekarang dalam hati saya niat umroh untuk diri sendiri karena Allah Ta'ala. Dalam hati silakan. Kemudian untuk orang lain, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an, sebutkan namanya, lillahi ta'ala. Nah, sekarang meniatnya dalam hati, saya niat umroh untuk membadalkan atau mengganti dari siapa namanya karena Allah Ta'ala. Silakan dalam hati. Dengan Bapak Ibu melaporkan niat, otomatis larangan umroh, hukum itu bulu alus dulu, ketiak dan sebagainya, ya. Kemudian tidak boleh berkata jorok, bertengkar, berdebat dan sebagainya. Dan apabila suami istri jangan sampai terjadi hubungan. Kalau terjadi hubungan otomatis umrohnya batal dan berjamnya berat, harus motong unta, ya. Kemudian tidak boleh, kita nanti turun di hotel, di lobi sebentar langsung kita melakukan umroh. Jangan ada yang ke kamar kecuali yang penting misalkan, ya. Kalau bisa langsung kita masukkan umroh. Dan secepatnya bisa masuk sebelum zuhur, insya Allah kita sholat zuhur, setelah zuhur insya Allah selesai. Nah itu, ya. Ini demi kebaikan kita semua. Sama-sama bertabiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala, inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika. Di apa namanya, di sebelah kirinya pada arah kita itu agak turun sedikit, di sanalah ada Gua Hira, ya. Gua Hira di sana turunnya wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Lanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian taat sunnahnya juga diperbanyak, menahan multazamnya juga jangan sampai lupa. Kemudian amalan-amalan yang lain juga silahkan, ya. Mau bersedekah sama fakir miskin yang ada di sini silahkan, ya. Silahkan bersedekah. Dan sedekah itu kata Ibu, sedekah yang paling afdal itu, ya, adalah sedekah yang disebutkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanan. Itu namanya sedekah fitriyah. Mereka yang mana? Mereka yang tinggal di sini, orang-orang yang tinggal di sini. Kita datang, ya, kita ada buah tangan untuk mereka, itulah akan menjadi yang